Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kembali lagi, mari di sini akan coba untuk bacain updatean energi love life untuk kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Pisces ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate ke sebahagian Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini tuh vice versa karena tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba untuk mari sampaikan di sini. Baik, langsung aja kita mulai ya. Situasi relationship kamu bersama dengan dia di situ adalah oke. Ada seseorang yang nampaknya di sini mencoba untuk menghindar dari kamu, seseorang yang mencoba untuk tidak mau menunjukkan seberapa dalamnya perasaan dia kepada dirinya kamu gitu. Karena belakangan hari ini saya lihat kondisi dan keadaan hubungan kalian itu nampaknya lebih banyak cekcoknya, lebih banyak cerita untuk berpisah gitu ya, daripada ayo kita perbaiki keadaan kita ini. Nah kayak gitu ya. Jadi ada dua orang yang sama-sama nampaknya itu kekeh bahwa justru dalam ketidakbersamaan kebahagiaan itu mungkin saja terjadi. Nah di situ ya. Ini untuk beberapa ada yang kayaknya kamu itu ya Pisces ya, bisa aja menunjukkan rasa pahit di sini. Kamu nampaknya berubah dari seseorang yang punya kasih sayang, yang punya cinta, yang menginginkan hubungan ini biar berkelanjutan, berubah menjadi sosok seseorang yang mungkin saja menggagalkan niatan dan tujuan awalnya kamu itu tadi. Karena beberapa di sini lebih cenderung marah-marah gitu ya. Lebih cenderung itu gak enak banget lah kalau untuk dilihat sebagai seorang pasangan di situ. Kamu di sini mari lihat tidak lagi bisa menyaksikan bahwa di masa depan itu ada cerita tentang kalian berdua. Ya, bahagia tentu saja di situ judulnya. Jadi, kalaupun ini mau diperbaiki, saya rasa masih bisa ya keadaan ini. Hanya saja ada ego yang harus diturunkan di sini. Kamu sulit, katanya bersama dengan kamu itu sulit banget gitu. Kamu orangnya bisa yang kalau ngomong itu kenceng banget sama dia, tapi ini bisa vice versa ya Pisces ya. Bisa ini energinya kebolak-balik, yang mari baca di sini energinya kamu dalam dunia nyata itu bisa energi dari pasangannya kamu. Nah ini entah siapa duluan gitu ya, tapi yang jelasnya dia memilih untuk pergi dari kamu. Entah gara-gara dia memilih untuk pergi dari kamu, makanya di situ kamu marah, makanya di situ kamu kelihatan pahit banget ke dia. Kamu di sini tuh nggak akan melepaskan dia dengan segampang itu, gitu ya. Kamu lumayan pandai banget mencari cara bagaimana menyiksa dia. Nah kayak kita. Dan nampaknya di sini kamu seseorang yang lebih keras. Kamu seseorang tuh yang lebih kuat di dalam hubungan kalian. Nah gitu. Jadinya bisa ya pasangan kamu ini males banget lihat kamu Pisces. Kamu taunya tuh marah, ngambek, ngatur, fitnah dia, nuduh dia yang enggak-enggak. Gitu ya. Atau kalau ada problem, ada masalah, kamu tuh orang yang sulit banget untuk diajak duduk. Ayo kita selesaikan ini persoalan ini. Kamu mau dari sisinya kamu itu aja sebuah kebenaran. Gitu. Dan siapapun yang keras di sini, saya rasa dia tuh cenderung yang salah ya.
Jadi lagi-lagi ya Pisces ya, lepaskan aja lah apa tuh namanya, lepaskan ajalah egonya kamu ya Pisces ya. Ini bisa kamu tuh nanti orang yang menggantung dia, orang yang kayak maksain dia itu harus berkorban sama kamu di saat kamu aja pun tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk dia. Nah gitu. Ini ada yang menipu di sini. Entah itu kamu atau itu pasangannya kamu. Tapi ada seseorang yang Mari rasa itu nggak jujur banget dalam hubungan kalian ini. Gitu ya. Yang berselingkuh. Yang munafik. Nah kayak kita. Entah ini kamu, entah itu energi pasangannya kamu. Yang kalau ngomong itu bertolak belakang dengan keadaan yang sesungguhnya. Tahu tuh bohong aja, playing victim aja, gitu ya. Nyalah-nyalahin orang aja, kasar secara omongan, gitu. Pembohong. Nah, lagi-lagi di sini pembohong banget. Gitu ya. Ini berantakan, orangnya tuh berantakan banget. Ada salah satu. Jika ini pasangan kamu bakalan pasti tuh capek banget lihat dia, gitu ya. Dan kamu tuh jadinya tuh pasti susah ya untuk bisa menerima, memaafkan dan mau memaklumi dia. Karena ini udah kelewatan. Kalau Maria ada energi seseorang ya di antara kalian tuh yang kelewatan banget di sini. Gitu. Yang nggak ada empatinya, nggak ada simpatinya. Jadi kalau Mari katakan ini buruk ya. Ada seseorang yang buruk di sini. Sangat buruk sekali. Gitu. Bisa menginginkan seseorang hadir dalam hidupnya, tetapi diperlakukan dengan sewenang-wenang. Diperlakukan dengan kayak seseorang itu nggak punya martabat gitu. Ini bisa karena pengaruh dari cerita masa lalu. Ada masa lalu di sini yang pelit, yang pahit gitu ya. Ada sesuatu di situ yang cukup membuat trauma dan energi itu dibawa-bawa sampai hari ini. Sampai sekarang dalam hubungan ini. Nah kayak kita. Padahal seseorang di sini ya itu kayak yang pengen lah ngejalin hubungan ini itu dengan sangat baik. Tetapi yang satu itu nggak mau. Yang satu lagi tuh culas kayak gitu. Nah akhirnya hubungan ini nggak karu-karuan. Hubungan ini akhirnya berantakan gitu. Kalau ini hubungannya dilanjutkan, ini bisa ya disangka bisa dapat sebuah kemenangan. Bisa dapat kayak pelampiasan emosi-emosi diri. Tapi ini bisa kayak justru bukan pelampiasan, tetapi membentuk diri menjadi karakter baru, dan itu karakter yang nampaknya tidak akan bisa dengan mudah diterima oleh manusia, oleh sosial masyarakat. Nah kayak gitu. Ini ada salah satu ya dalam hubungan kalian orangnya tuh nggak tenang banget. Orangnya tuh gelisah. Makanya tuh taunya tuh marah. Pikiran tuh nggak luas. Sering banget salah paham. Sering banget berburuk sangka. Menilai orang dengan keras bisa, tetapi menilai diri sendiri yang di situ justru lebih banyak melakukan kekeliruan itu nggak bisa. Nah, gitu ya. Orang aja yang salah, dunia aja yang salah, situasi yang salah, tapi diri ini nggak pernah salah, gitu. Justru ketika ada seseorang yang melihat dirinya itu benar, suci, justru jangan-jangan dia adalah sumber persoalan. Nah kayak gitu, ya. Ini berjuang, tetapi perjuangannya di sini perjuangan untuk mengenyangkan ego, tetapi membawa diri sendiri menuju ke neraka itu udah pasti, gitu ya. Ada berharap bahwa ada seseorang itu yang dimiliki tetapi untuk dihancurkan. Bukan dimiliki untuk dirawat, dijaga bersama-sama dalam kebahagiaan.
tetapi untuk dihancurkan gitu loh. Nah di situ ya, pikiran ini pikiran yang nggak tenang. Pikiran di situ tuh pikiran yang destruktif. Pikiran yang merusak. Nah kayak kita. Ini ada seseorang yang ingin mengikat orang lain tetapi membebaskan dirinya sendiri. Ini selfish tingkat iblis kalau mari lihat ya. Selfish tingkat iblis di sini. Nah gitu. Jadi ya tentu pasangannya, entah ini kamu atau ini seseorang yang kamu pikirkan, tentu saja di situ bagaimana mungkin ada cinta yang datang, bagaimana mungkin ada cinta yang hadir di sini, gitu ya. Di saat yang dihadirkan situasi dan keadaan itu nggak enak sekali gitu. Situasi yang bodoh lah kalau mau bertahan di keadaan ini gitu. Orang tuh di mana-mana, manusia itu di mana-mana mencari kenyamanan, mencari ketenangan, gitu ya. Mereguh cinta, mempersembahkan kasih. Tetapi dalam hubungan ini mari nggak lihat energi seperti itu ada. Itu ya. Ini kayak menuntut untuk disayangi, menuntut untuk dicintai, tetapi dengan cara memaksa. Dengan cara yang keras gitu loh. Nah di sana ya. Atau ini mungkin tidak ada kekasaran, tidak ada kekerasan di sana, tetapi ini secara komunikasi ini tidak lancar. Jadi bagaimana mungkin ya dalam komunikasi itu tidak bagus dibangun, jalinan melewati hari demi hari itu tidak yang bahagia, tidak yang senang, bagaimana mungkin sebuah hubungan itu bisa terwujud nyata, sebuah hubungan itu bisa ada. Nah, namun dalam pembacaan ini bisa ada seseorang yang ingin balas dendam. Sebenarnya kisah ini telah selesai, tetapi menyatakan bahwa tidak, genderang perang masih harus ditabuhkan. Masih ada rasa sakit hati ini yang harus diluapkan. Ingin menghancurkan. Nah kayak gitu ya. Kamu menghancurkan aku, maka aku akan menghancurkan kamu. Aku akan merusak kamu sebagaimana kamu merusak diriku. Gitu ya. Kamu mengecewakan aku. Kamu meninggalkan aku. Kamu lebih memilih bersama dengan orang lain daripada dengan aku. Gitu. Jadi ada ketidakikhlasan dalam melepaskan apa yang seharusnya sudah wajib untuk dilepaskan. Nah kayak gitu ya, ada beberapa di sana. Ini hubungan telah selesai, harusnya telah usai. Tetapi menyatakan masih belum. Gitu, masih ada residu dari cerita yang kemarin. Gitu. Dan ini harus diluapkan dengan sepuas-puas diri ini kayak gitu loh. Nah di sana. Jadi masih ada pikiran-pikiran, gagasan-gagasan pikiran buruk itu yang harus diwujud nyatakan, gitu ya. Nah, siapapun seseorang yang ingin membalas dendam di sini, saya rasa dia satu-satunya orang nanti yang bakal tersakiti, gitu. Karena yang lain itu bakalan tidak akan peduli, yang lain itu bakalan tidak akan membuka pintu biar si dia yang menyakiti itu bisa memuaskan dirinya. Nah, di situ. Ya, jadi kalau dilihat apa adanya aja di meja tarot ini, seseorang ini ya, seseorang yang menjadi pasangan kamu ini, dia tidak melihat lagi kini bahwa kamu adalah seseorang tuh yang layak berada dalam kehidupannya dia. Alih-alih penilaian-penilaian positif, lebih banyak di sini dia melontarkan atau memetik ya dan memberikan kamu nilai-nilai yang buruk
Pisces. Tidak akan ada kamu melihat cinta kasih di sini. Gitu. Orangnya saya rasa ya, kalau hanya dilihat ya dari yang tertebar di meja tarot ini orangnya lebih banyak nanti diam, lebih banyak nanti mencoba untuk menghindari kamu, ngeblokir kamu, gitu ya. Atau ketika kamu, misalnya kalian masih ada dalam satu rumah, gitu, orang ini itu bakalan tidak akan repot-repot untuk menenangkan kamu. Dia akan lebih banyak cuek sama kamu, gitu. Walaupun kalian satu rumah, ini bisa sudah berada di cerita pisah ranjang yang kayak gitu ya. Nah, tetapi kalaupun ini tidak pisah ranjang, tapi tidak akan kamu lihat dia sebagai kekasihnya kamu, dia sebagai pasangannya kamu. Nah, begitu. Lebih cenderung di sini jika ada persoalan, seseorang akan melarikan diri dan yang lain merasa diabaikan, merasa ditinggalkan dan marah. Dan kemudian di situ ya, jika dilihat apa adanya dari tebaran di meja tarot ini, kamu sebagai pasangannya dia Pisces itu tidak menerima bagaimana caranya dia memperlakukan kamu. Gitu. Ya. Jadi di sini kamu tuh bisa kayak orangnya berantakan banget gitu. Kamu bisa berubah, tidak menjadi dirimu Pisces yang sesungguhnya. Kamu bisa di sini yang tadi kata Mari, mendendam, membenci, ingin ada balas dendam. Gitu. Kamu tidak bisa melihat kehidupannya kamu yang merdeka tanpa dia. Kamu ingin menguasai dia, kamu ingin memiliki dia. Tapi memiliki untuk dihancurkan, memiliki untuk disakiti. Gitu. Karena kamu merasa bahwa dia pun melakukan hal yang sama ke kamu. Makanya mari lihat bahwa ini hanya hubungan sebagai, kalau salah-salah dalam melangkah di sini, bisa hubungan sebagai pembentuk karakter, bukannya menjadi karakter yang lebih baik, tetapi menjadi karakter yang buruk sekali. Nah kayak gitu. Secara komunikasi ini ancur-ancuran, ini berantakan secara komunikasi. Tidak ada kualitas-kualitas yang baik dalam hubungan ini. Gitu. Tidak perlu kamu bersabar menunggu dia. Ya, selagi energi kamu, energi kebencian, kemarahan dan dendam, tidak perlu kamu menunggu orang ini untuk berharap akan ada sebuah hal yang baik yang akan dia persembahkan ke kamu. Karena apa, Pisces? Persoalan dan permasalahan itu jangan-jangan dari cara dirimu tuh picik dalam berpikir, melihat kehidupan. Nah, kayak gitu ya, Pisces ya. Nah, jadi adanya yang harus kamu rombak dari dalam dirinya kamu, gitu ya, bahwa apa yang menjadi tingkah lakunya kamu juga dalam hubungan kalian ini bisa-bisa itu memang tidak pantas, memang tidak pas, memang keliru di situ ya Pisces ya. Ini mari mohon maaf banget ya, maaf banget kayak gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian tersinggung. Nah, jangan-jangan memang ini bukan pembacaan untuk kamu gitu ya. Ini untuk Pisces yang lain. Gitu, Pisces kan tidak hanya kamu sendiri ya. Ini energi tarikan sedunia gitu. Jangan-jangan ini energinya orang Zimbabwe sana gitu loh. Hanya saja mari di sini berbahasa Indonesia, makanya mari sampaikan dengan bahasa Indonesia. Nah kayak gitu ya, makanya mari edarkan ini di Indonesia. Mari minta maaf banget di sini. Nah kayak gitu ya. Jadi maksudnya mari kayak gini, ada kepicikan kamu. Jika seseorang sudah tidak menginginkan untuk bersama dengan kamu, maka lepaskan gitu. Ya, maka lepaskan. Berarti dia bukan milikmu. Jadi tidak usah mendendam, tidak usah membenci. Jangan kamu menghancurkan diri kamu sendiri. Nah di situ ya. Atau kamu tuh jangan yang kayak kamu menginginkan seseorang tetapi untuk kamu sakiti. Nah jangan sampai itu juga terjadi. Kamu berarti ya menciptakan karma buruk untuk dirinya kamu gitu. Untuk apa sama kamu gitu ya. Untuk apa itu? Nanti perjalanan kehidupan kamu di depan itu, kamu gak tahan loh nanti metik-metik
karma buruk itu ya. Yang telah berakhir biarkan berakhir, yang ingin pergi biarkan pergi. Gitu. Nggak usah ditahan-tahan. Tak usah dilihat tentang dia, mungkin ini ya cerita tentang orang masa lalu, nggak usah dilihat dia yang ada di masa lalu. Apalagi jika kamu menunggu dia untuk kembali dalam waktu dekat ini, tidak akan kembali. Tidak akan datang sama kamu, gitu ya. Tidak ada terjadi perubahan energi dalam hubungan kalian ke arah yang lebih baik. Tidak ada. Justru ke arah yang lebih buruk, ke arah yang berantakan, gitu ya. Nah, di sana tidak akan ada seseorang yang bisa mau kembali ke kamu ya Pisces jika energi dirimu masih penuh dengan kebencian seperti ini. Tidak akan mungkin. Nah, kayak gitu. Butuh kamu lebih meningkatkan kesadaran dirinya kamu ya Pisces ya. Memang mungkin saja dia yang salah, mungkin saja dia yang keliru, gitu. Tetapi jadikan saja itu sebagai pelajaran, sebagai kisahnya kamu. Oke, aku pernah salah dalam memilih seseorang, salah mengizinkan seseorang hadir dalam hidupku, orang yang tipe seperti ini. Cukup di situ aja, gitu loh. Titik sampai di situ aja. Nggak usah dikembang-kembangkan bahwa di sini harus ada revenge, harus ada balas dendam kayak gitu. Nggak penting itu, gitu loh. Jangan, itu tadi Mari katakan, jangan-jangan dari awal kamu yang keliru, kamu yang memutuskan untuk memilih bersama dengan dia, gitu ya. Mungkin di situ kamu penilaiannya masih belum cakep, masih belum ini gitu ya. Tetapi kan sekarang kamu udah tahu tuh, oh begini orang yang buruk, begini orang yang tidak pantas untuk dicintai, disayangi, begini caranya untuk memaafkan, begini caranya untuk melepaskan. Nah, itu pelajaran-pelajaran kamu di sini Pisces. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik Pisces, itu aja. Jadi dalam pembacaan kita kali ini itu hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Cancer di situ, energi kamunya sendiri Pisces, energi dari Leo di sini ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.